Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Sumawwe, yang saya hormati Bapak Wakil Lingkungan Politeknik Negeri Sumawwe, yang saya hormati lulusan Kepala Unit dan seluruh Bapak Ibu dosen yang hari ini seperti biasa kita hari menunaikan sholat zuhur bersama. Pada hari ini tanggal 10 April 2023, seperti biasa sebelumnya dari perangkat jurusan juga sudah memberikan sharing atau diskusi. Saya lebih senang menyebutnya itu adalah kita berdiskusi, karena kalau bicara ceramah nanti ini ada Pak Teguh Gani Fata yang mungkin pantas untuk disebut ceramah gitu. Tapi mungkin ini adalah bagian dari tugas kita bersama, sehingga mungkin apa yang harus kita sampaikan pada hari ini menjadi suatu bagian pengalaman, terutama buat saya pribadi, dan kemudian kepada seluruh Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang juga pada hari ini sudah hadir. Semoga apa yang mungkin akan kita sampaikan mungkin ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama supaya kita akan sampaikan ini adalah sesuatu yang baik. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, ini seperti tugasnya, jadi takut salah saya harus bawa konsep. Takut Pak Musbar nanti protes. Ini konsep yang kita bawa itu belum tentu betul, tapi mudah-mudahan apa yang sudah mungkin saya tuliskan atau saya rangkum dari beberapa referensi ini menjadi suatu hal yang mungkin barangkali bisa kita katakan adalah sesuatu yang positif, dan ini sebenarnya sudah zaman sekali kita dengar. Ini saya mengangkat dari sebuah kisah Luqmanul Hakim, karena saya melihat cerita itu dari zaman ke zaman itu terus didengungkan sampai hari ini, karena memang karakter atau figur dari seorang Luqman itu adalah benar-benar menjadi sesuatu yang sangat terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau itu diberikan penghargaan khusus dalam Al-Quran dalam surah Luqman karena Al-Hakimnya tadi, karena kebijaksanaan beliau, karena kecerdasan beliau, karena kesejukan yang beliau berikan di dalam setiap memberikan pendapat atau mengeluarkan sebuah statement, sehingga beliau digelar Al-Hakim. Artinya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bersama. Mungkin kita semua bisa memetik sesuatu apa yang memang tercerita dalam Al-Quran itu, bahwa itu adalah benar dan memang harus kita contoh. Nah, berangkat dari situ Allah menjanjikan bahwa menjelaskan di dalam Al-Quran itu ayat 12 sampai 19 tentang cerita Luqman Hakim, di mana beliau memberikan pesan kepada anak-anaknya. Yang mungkin hari ini kita adik-adik mahasiswa yang sekarang ini lagi menuntut ilmu, ini menjadi suatu hal yang positif sekali yang bisa kita contoh dari Luqman Hakim ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada terdapat 5 pesan dari Luqman Hakim kepada putra beliau yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut itu, dan nanti akan bisa kita berikan satu analogi kembali, karena sebenarnya terjemahannya itu cukup banyak. Kalau kita memaknainya dari bahasa ilmiah, kemudian bahasa sastra dan sebagainya, itu adalah merupakan cerminan dari seorang tua memberikan pesan kepada anaknya. Yang mungkin hari ini kalau kita bicara masalah itu, kita tidak banyak sekali melihat perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya, mungkin dengan karakter-karakter anak-anak kita itu semua adalah turunan dari orang tua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah
kejadian Luqman bersama putranya itu menaiki keledai, itu adalah sebuah cerita yang diibaratkan memang dan itu terjadi. Berbagai versi, ada 4 versi, artinya empat titik di mana yang dilalui oleh Luqman dan putranya itu yang menimbulkan berbagai macam persepsi. Nah, belajar dari sini, apa hikmah yang ada dari kejadian itu? Nah, dijelaskan bahwa yang pertama itu adalah Luqman berpesan kepada anaknya, janganlah menyekutukan Allah. Artinya kita di sini betul-betul diajarkan untuk tauhid yang sebenar-benar tauhid. Jadi Allah dan Muhammad itu adalah Rasul, Allah itu adalah pencipta. Yang kedua, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya pikir kita semua setuju bahwa berbuat baik kepada orang tua dalam kondisi apapun, baik orang tua kita mengalami kekurangan, ya, mungkin kita memiliki adik yang lagi kuliah atau mungkin lagi menuntut ilmu, ya, kita berbeda latar belakang, ada mungkin kita yang dari keluarga berada dan sebagainya, atau mungkin orang tua kita juga mungkin tidak memiliki pendidikan sama seperti kita. Tapi Luqman berpesan kepada anaknya bahwa sayangilah orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Artinya kita harus memiliki sikap yang betul-betul menyadari diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau tanpa orang tua kita. Itu yang kedua yang diingatkan oleh Luqman kepada anaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah menunaikan sholat lima waktu. Saya pikir hari ini adalah bagian yang sudah kita lalui dan ini menjadi pelajaran yang cukup pokok dalam seorang muslim. Sholat lima waktu, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan artinya adalah ketika kita mendirikan sholat, semua perbuatan yang lain, hal-hal yang berbau negatif dan sebagainya, Allah menjanjikan bahwa itu akan menjadi hilang dan itu akan terhindar dari hal seperti itu. Kemudian yang keempat, itu jangan pernah sombong, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi berjalanlah di muka bumi ini dengan rendah hati, menjadilah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, seperti mungkin motor kita di politeknik ini, kita punya ilmu belum ada benar. Ya, mungkin tidak akan ada arti bagi kita ketika kita memiliki ilmu tinggi, tetapi kita tidak memiliki adab atau bahkan kita menganggap diri kita itu adalah yang terbaik dibandingkan orang lain. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu adalah bersyukur dan sabar terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekecil apapun yang kita terima itu adalah rezeki yang harus kita hargai, kita syukuri. Dan kalau saya bicara contoh kepada adik-adik hari ini dengan IPK 3,2, 2,3, 3,5, bahkan ada yang 4. Itu semua itu adalah hanya sebuah simbol yang menandakan bahwa kita belajar, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena ketika nanti kita tidak bersyukur apa yang sudah kita terima, kita merasa mengutuk diri kita dengan kondisi kita yang 2,3, katanya kita tidak punya apa-apa untuk belajar, tidak ada vitamin yang kita konsumsi sehingga kita tidak memiliki otak seencer teman kita yang 3,8 gitu. Itu salah adik-adik. Karena kenapa? Karena yang diberikan oleh Allah sekecil apapun itu adalah takaran yang kita terima dan sesuai dengan kita. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk kita bisa menjadi sesuatu yang besar padahal kita kecil. Jadi adalah salah satu pelajaran yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, dari lima hal itu ternyata setelah kita kupas lagi, kita analogikan lagi, muncul hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan kembali. Yang pertama, saya melihat bahwa peristiwa yang terjadi antara Luqman dengan anaknya itu mengajarkan bahwa ketika Luqman ingin menasihati anaknya, Luqman langsung mempraktekkan begini loh. Nanti kamu akan melihat bagaimana reaksi atau
Seperti apa komentar orang ketika kita nanti melalui beberapa tempat yang nanti akan memberikan persepsi yang berbeda. Nah, ini adalah sesuatu hal yang nyata yang pada hari ini kita harusnya melakukan sesuatu dulu, baru kita bisa mengatakan bahwa itu betul atau salah. Karena ketika kita tidak melakukannya, kita juga tidak akan pernah tahu di mana salahnya. Ini kita cerita yang positif. Ini jangan nanti adik-adik yang mungkin ada di mahasiswa mencoba yang negatif ya. Saya tidak menyarankan bahwa adik-adik harus mencoba dulu narkoba baru tahu bahasa seperti ini. Tidak perlu seperti itu. Kita cerita dalam konteks positif, artinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita akan tahu sebatas apa, seperti apa kemampuan kita dan kekuatan kita seperti apa, sehingga kita bisa tahu nanti cara menghadapi hal tersebut. Inilah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, sehingga setiap titik yang dilewati selalu orang memberikan persepsi yang berbeda. Ya, artinya hal-hal yang mungkin barangkali tidak terbayang oleh kita itu bisa terjadi gitu. Jadi mari kita melakukan sesuatu. Jadi jangan kita mungkin barangkali banyak berbicara daripada bekerja. Nah, ini kita di lingkungan akademis adik-adik. Jadi kalau mungkin barangkali kita harus melakukan yang membuat PR dulu, kita katakan ini susah. Ketika kita belum melakukannya, belum membuatnya, mana tahu mungkin dengan waktu tempat yang berbeda kita mencoba untuk membuat ini, insya Allah pasti bisa. Yang kedua, karena Allah selalu beserta dengan kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lihat dari analog dari yang sudah kita lihat di atas tadi itu, bahwa setiap kita harus memiliki prinsip yang teguh dan kuat. Artinya tidak mudah terpengaruh. Ketika ada orang yang mengatakan begini, ya kita kecut mungkin. Ya, artinya ini salah gitu, atau ini tidak benar, atau ini kurang tepat. Jadi ketika orang memprotes kita, mengkritik kita, ya kita harus punya kekuatan, kita harus teguh kuat, harus punya integritas untuk memiliki itu semua. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak punya integritas, kita tidak punya komitmen atau konsistensi yang kuat, maka apapun orang katakan kita akan mudah cepat patah, rapuh. Dan Luqman mengajarkan itu kepada anaknya. Artinya adalah bahwa kita harus punya keteguhan dan kekuatan prinsip dalam hidup. Ya tentu prinsip ini harus positif gitu, dan tidak boleh kotor juga. Makanya kita disuruh belajar, disuruh menuntut dulu agar kita bisa membedakan mana yang harus kita ngotot atau yang tidak gitu, sehingga keseimbangan dalam hidup kita itu akan terjaga. Ya kemudian dalam yang ketiga itu kita harus berbuat baik kepada manusia lainnya. Dalam bahasa sederhana saya itu, saya selalu memberikan kata yang sederhana adalah adik-adik, ini soft skill. Berbuat baik itu soft skill, karena soft skill itu dasarnya itu etika, attitude itu adalah dasar. Sehingga ketika adik-adik jadi orang baik, nggak perlu pintar sebenarnya. Ketika baik aja, nggak perlu pintar, ketika 3,8 orang pasti akan senang sama kita. Itu karena orang pasti akan mengatakan bahwa ini anak ini memang patut kita tolong, gitu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir dengan IPK 2,1, tapi adik-adik sepanjang memang baik, ya, menghargai kita dosen, sesama menghargai sesama juga, saling mengingatkan, kemudian kita belajar untuk lebih baik lagi, itu adalah sebetulnya soft skill, dan itu adalah hal yang betul-betul harus kita kembangkan. Maka ketika nanti adik-adik sudah memiliki tahap yang lebih tinggi lagi, kita itu akan menjadi lebih baik, dan mungkin nanti pada saat kita dikatakan kita sudah profesional, kita sudah tahu put the right thing on the right place. Artinya ini adalah soft skill. Jadi berangkat dari berbuat baik ya kepada manusia, karena manusia, sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Itu kata Allah. Nah kemudian menuntut ilmu dengan benar gitu ya. Artinya ketika kita memiliki ilmu,
disesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi jangan pula kita so tahu. Artinya kita mungkin hal yang simpel sekali. Mungkin kalau kita di perguruan tinggi kita punya D3, kita punya D4 atau S1, S2, S3 dan sebagainya. Itu adalah level ilmu yang memang sudah dipikirkan. Bagaimana seseorang itu bisa mampu untuk beradaptasi dengan level tersebut. Jadi artinya ketika kita paham bahwa ini ilmu yang kita tuntut levelnya ini adalah S1 misalnya, maka kita tahu bahwa posisi kita itu adalah S1, sehingga kita belajar terus untuk bisa lebih tinggi lagi untuk S2, belajar lagi untuk S3, belajar lagi sampai menjadi profesor, dan mungkin sampai nanti kita belajar, karena menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke ilmu. Nah inilah yang diajarkan oleh Luqman, sehingga ketika kita mendapatkan ilmu sesuai dengan kapasitas kita, insya Allah kita bisa menghargai ilmu. Ilmu itu ada dengan adab kita, dan insya Allah ilmu itu akan berkah. Nah, yang terakhir, sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan itu, karena tadi kalau kita lihat dari cerita Luqman, anaknya duduk, Luqman berjalan. Itu ada yang mengatakan bahwa anaknya nggak punya otak, orang tuanya di jalan gitu. Demikian juga sebaliknya, demikian juga terakhir mereka harus berjalan sama-sama dengan keluarganya. Itu juga menjadi suatu persoalan bagi orang yang melihat. Ini agar keluarganya kenapa tidak ditunggangi, bodoh banget gitu. Karena sebelumnya proses itu sudah dilalui dan itu sudah mendapat respon. Akhirnya di ujung cerita itu Luqman ingin mengingatkan bahwa semua yang kita lakukan sepanjang positif, lakukanlah. Untuk melakukan sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya melakukan sesuatu itu benar-benar dari hati, kemudian benar-benar sesuai dengan kapasitas kita. Tidak akan kita bisa memuaskan orang. Percayalah, akan ada 1000 orang yang berbeda pikiran, yang berbeda prinsip, tentu akan berbeda cara berpikir. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang positif, yang baik, yang kita rasa itu adalah sesuatu kebaikan, maka tidak terjadi tunda dan lakukanlah. Karena harus kita percaya bahwa kita tidak pernah ada di posisi orang, dan orang juga tidak pernah ada di posisi kita, sehingga tidak berhak menilai orang lain dengan sesuatu yang negatif atau sebaliknya. Itu adalah salah satu unsur yang membangun semangat kita, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi seorang anak manusia yang baik. Mungkin kesimpulan dari cerita Luqman itu adalah ingin memberikan sesuatu pandangan yang positif bagi kita. Kita sebagai seorang yang akademisi, ilmiah, kita harus berpikir dengan banyak cara untuk mencapai sesuatu kesimpulan. Tapi satu kesimpulan, satu objek dengan berbagai sudut pandang itu dibenarkan. Tapi sepanjang itu kita lakukan dengan hal-hal yang positif atau tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini menjadi bagian yang paling penting buat diri saya sendiri. Kisah ini memberikan satu pelajaran yang cukup berarti buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu datang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala.